Perjalanan kita dimulai dari Tol Purbalunyi dengan patokan rest area kilometer 147. Lalu keluar pintu tol Gwedebage di kilometer 149, di mana ruas ini bisa juga langsung ke Stadion GBLA Sumarekon, serta Stasiun Wus Tegaluar. Shalawat cinta mengalir di dada, untukmu Nabi penuh rahmatan lil alamin. Kami rindu padamu ya Rasulullah. Saat ini masih diperuntukkan untuk mobil ukuran kecil yang dibuka sejak pukul 6 pagi sampai jam 6 malam. Untuk wisatawan yang menggunakan kendaraan bis besar, bisa melewati jalan utama Bypass Soekarno-Hatta. Dari sini sekitar 5 km menuju Galeri Rasulullah. Semoga kami dapat bertemu denganmu di sisimu, tiap detik, tiap nafas. Kami panjatkan doa, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, shalawatullah alaika. Shalawat cinta mengalir di dada. Bertemu Taman Sumarekon dan lampu merah kita belok ke kiri. Sebenarnya banyak jalan yang bisa kita tempuh jika lihat di Google Map. Hanya saja rute ini cukup lebar jalannya dan menghindari macet. Juga kita bisa melihat langsung pemandangan dari jauh Masjid Raya Al-Jabar. Tiap namamu kami mulai hari, dengan cintamu kami isi hati. Semoga kami dapat bertemu di jannahmu di sisimu. Di bawah langit biru, perjalanan kami menuju tempat yang penuh berkah. Dengan hati yang lapang, kami berangkat, diiringi doa selamatkan langkah. Oh berkah perjalanan, kami bersyukur di setiap langkah Engkau bersama dalam cahaya. Bertemu pertigaan kita belok ke kanan. Jika ke kiri akan menuju jalan utama Gwedebage. Selamat pulang pergi sampai tujuan. Di sepanjang jalan pemandangan indah, menyaksikan kebesaran Sang Khalik. Akan melewati jembatan yang belum full selesai. Kita harus berhati-hati di sini karena pijakannya masih menggunakan kayu. Langsung belok ke kanan untuk masuk ke parkiran Masjid Al-Jabar. Alhamdulillahilladzi subhanalladzi sahkara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Orang yang beragama pasti mulia, pasti bahagia. Secara otomatis pasti bahagia, pasti mulia. Kita sengaja datang pas sholat zuhur dan kebetulan bertepatan dengan kajian Ustadz Nur Maulana. Jadi terhalir jamaah ini. Ini jamaah-jamaah ini yang selalu datang ke Islam Indah. Akhirnya saya datengin. Tulis, agama memberikan kebahagiaan yang abadi. Untuk ke Galeri Rasulullah,
Kita bisa lewat jalur di penitipan sepatu atau sendal, lalu jalan lurus melewati toilet, maka tempatnya akan terlihat. Untuk detail pemesanan tiket gratisnya sudah saya lampirkan di kolom deskripsi ya, di mana hari Senin Selasa tutup. Serta kita harus online hunting berburu tiketnya di jam 1 siang, yang terbagi 2 sesi jam 1 siang lewat 30 menit serta di jam 3 sore, dengan kuota 300 orang per sesi. Sama. Jika sudah punya barcode, bisa ditukarkan dengan nomor urut masuk, lalu menunggu dipanggil. Jika jamaah dari dalam masjid bisa gunakan tangga turun ke bawah saja, tidak perlu lewat penitipan sendal. Kita akan dicek langsung pada aplikasi Sapa Warga, tidak bisa hasil screenshot, khawatir dipalsukan. Setelah itu tangan kita akan dicap sebagai tanda buktinya. Bapak Ibu, kakak adik sekalian di Galeri Rasulullah. Di sini saya akan memberikan beberapa arahan mengenai bagaimana cara masuk dalam. Yang pertama, Galeri Rasulullah ini terbagi menjadi 4 zona karena memiliki luas 3.000 meter persegi ya. Jadi di dalamnya ada 4 zona, ada 5 zona, 4 fase. 1 zona introduksi, ada fase prakenabian, fase Mekah, fase Madinah, dan juga fase Islam di Jawa Barat. Di dalam juga Bapak Ibu sekalian tidak didampingi oleh guide. Silakan untuk mengeksplor sendiri mengenai tur di dalam ya. Dan di setiap fasenya nanti akan ada rekan-rekan saya sebagai edukator yang bisa Bapak Ibu sekalian tanyakan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Galeri Rasulullah. Dan juga nanti mereka yang akan mengarahkan bagaimana untuk berada di dalam Galeri Rasulullah, begitu ya. Dan di dalam Galeri Rasulullah juga tidak ada toilet dan tempat duduk hanya ada di 2 ruangan terakhir. Jadi jika Bapak Ibu sekalian ingin ke toilet, silakan memberitahu kepada petugas yang ada di dalam agar diarahkan menuju ke luar untuk menuju toilet, gitu ya. Dan kemudian juga di dekat ini ada 2 area yang memiliki lantai kaca. Yang pertama adalah Gua Hiro, yang kedua ada Isra Mi'raj yang hanya berkapasitas 20 orang dewasa. Jadi Bapak Ibu sekalian silakan untuk bergantian saja. Kalau untuk Gua Hiro silakan bisa semuanya langsung bareng-bareng ya. Kalau untuk Isra Mi'raj nanti silahkan untuk bergantian 20 orang yang akan diarahkan oleh rekan saya yang ada di dalam. Di dalam juga ruangannya full AC, jadi kepada Bapak Ibu yang tidak kuat untuk dingin silahkan menggunakan kaos kaki atau jaketnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian diperbolehkan mengambil foto dan video secara bebas di dalam Galeri Rasulullah ya. Silahkan saja asal tidak menyentuh, menduduki, menaiki ataupun bahkan menginjak area-area diorama atau area-area yang sudah dibatasi dengan garis merah, gitu ya. Jadi kepada Bapak Ibu yang membawa anak-anak mohon diperhatikan agar tidak lari-lari, dan juga tur di dalam Galeri Rasulullah ini adalah tur searah, jadi tidak boleh kembali lagi ke belakang. Setelah menonton perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan melihat detail biografi beliau beserta beragam replika barang-barang yang pernah digunakan.
Galeri ini dihadirkan untuk mengingatkan masyarakat terhadap sosok panutan umat Islam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diresmikan Senin 27 Maret 2023 oleh Gubernur Ridwan Kamil. Dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, juga bekerja sama dengan pihak ketiga. Mungkin jangka panjangnya akses masuk ke galeri akan berbayar untuk biaya operasional dan pemeliharaan sekitar Rp25.000. Pengetahuan di dalamnya mengenai Jazirah Arab sebelum kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Situ Tiara tuh Kak, bahnya udah ketutup batu. Zona pertama ini adalah zona prakenabian yang berisi kisah tentang sejarah Mekah, di mana ada penjelasan soal dakwah sembunyi Rasulullah, dakwah terbuka, dan masa-masa sulit Nabi hingga ke Isra Mi'raj. Minta syafaat. Nah, Zona kedua berikutnya ada kota Madinah, di mana penyebaran Islam dunia bermulai. Ayo sini dulu. apa baca?
Zona ketiga yaitu penyebaran Islam ke Indonesia khususnya di Jawa Barat. Lalu tentang tokoh Islam yang berperan, pesantren-pesantren dan budaya Islam di Jawa Barat. Koleksi yang ada di Galeri Rasulullah sangat bermacam-macam, dengan menggunakan teknologi canggih yang dipadukan dengan visualisasi terkini, seperti mapping, diorama, lalu ada touchscreen, menjadikan keunggulan kesan menarik untuk dilihat dan dipelajari oleh para pengunjung. Ini sensornya yang ini nih, jadi tinggal didiamkan aja tangan. Tangannya nggak usah nempel. Nah, gitu. Cobain. Ini tuh udah buka. Tidak nempel. Ayo. Udah. Semua konten galeri ini bernilai 14,5 miliar rupiah. Dikerjakan oleh PT 9 Matahari, yang melakukan riset story, menggunakan teknologi baik augmented reality, AR, tabel mapping, hingga video mapping, dengan dibuat menyesuaikan narasi yang ingin disampaikan oleh Masjid Al-Jabar. Galeri Rasulullah ini termasuk yang terbesar tercanggih di Indonesia, dan berada di Jawa Barat, agar menjadi destinasi wisata religi, sehingga umat muslim bisa naik kelas. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, semoga infonya bermanfaat.